kita akan belajar tentang mean atau rata-rata. Lalu, apakah rata-rata itu? Kegiatan berikut akan membantumu memahaminya. Menemukan konsep mean atau rata-rata. Perhatikan diagram batangnya ya. Edo mempunyai 4 coklat, Siti mempunyai 1 coklat, Lani mempunyai 6 coklat, Dayu 5 coklat. Berapakah rata-rata dari coklat yang mereka miliki? Untuk menentukan rata-rata hitung, perhatikan ilustrasi berikut. Agar tinggi batang merata, beberapa kotak dipindahkan. Ini belum merata ya, supaya merata kita pindahkan. 1, 2, 3. Tinggi batang sudah merata kan? Nah, ada cara lainnya, yaitu untuk membuat tinggi batang merata dapat ditentukan dengan perhitungan berikut. 4 coklat Edo ditambah 1 coklat Siti ditambah 5 coklat Dayu ditambah 6 coklat Lani. Kemudian dijumlahkan ada 16. Banyak datanya 4, yaitu Edo, Siti, Dayu, dan Lani. 16 dibagi 4 yaitu 4. Jadi rata-rata banyak kotak coklatnya yaitu 4. Dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan langkah-langkah menghitung mean atau rata-rata. Yang pertama, hitung jumlah datanya. Yang kedua, hitung banyak datanya. Yang ketiga, bagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi rumusnya seperti ini. Rata-rata atau mean, jumlah data dibagi banyaknya data. Sekali lagi, jumlah data dibagi banyaknya data. Kita lanjutkan latihan soal yang pertama, yaitu menentukan rata-rata dari daftar. Berat badan Siti, Lani, Dayu, Edo, dan Udin berturut-turut adalah 35, 32, 36, 35, dan 33. Berapakah rata-rata berat badan mereka? Langkah yang pertama yaitu jumlahkan datanya. Nah, setelah kita jumlahkan, jumlahnya yaitu 171. Langkah yang kedua, berapakah banyak datanya? Yaitu ada 5. Dari mana kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak datanya ada 5. Langkah yang ketiga, kita hitung rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. 171 dibagi 5, yaitu 34,2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut soal latihan yang kedua, menentukan rata-rata dari tabel. Tabel banyak data siswa kelas 1 sampai 6. Kelas 1 ada 32, kelas 2 30, kelas 3 31, kelas 4 31, kelas 5 32, dan kelas 6 30. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas. Jumlah datanya kita jumlahkan dari sini ya. Nah, setelah dijumlahkan didapat angka 186. Banyak datanya, nah ini ada 6. Banyak data 6. Rata-ratanya atau min-nya 186 dibagi 6, yaitu 31. Jadi biasanya hasilnya itu tidak akan kurang dari data terkecil atau data terbesar. Jadi di antara itu data terkecilnya kan 30, terbesar 32. Pasti rata-ratanya di antara itu 31. Kita lanjutkan masih menghitung rata-rata dari tabel. Yang membedakan di sini ada frekuensinya. Artinya, besar uang saku 5.000 ada 13 orang. Yang uang sakunya 6.000 ada 2 orang, dan seterusnya. Nah, tentukan rata-rata besar uang saku siswa. Untuk mengetahui rata-ratanya, langkah pertama adalah jumlahkan datanya. Nah, karena di sini ada frekuensi, maka kita hitung frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara 5.000 dikali 13, yaitu 65.000. 6.000 dikali 2, 12.000.
7.000 dikali 10, 70.000. 8.000 dikali 2, 16.000. 9.000 dikali 1, 9.000. 10.000 dikali 2, 20.000. Karena satuannya rupiah, maka di depannya pakai Rp dan belakangnya 00. Jadi dibaca 5.000 rupiah, begitu ya. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Jumlahnya 65.000 ditambah 12.000 ditambah 70 dan seterusnya. Jumlahnya itu 192.000. Kemudian banyaknya data bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 6, tapi dari frekuensinya kita jumlahkan yaitu 30. Kita tuliskan 30. Nah, setelah ini kita bisa menghitung rata-ratanya yaitu 192.000 dari sini dibagi banyak data 30. Hasilnya 6.400. Jadi ingat kalau rata-rata itu pasti di rentang data terendah sampai data tertinggi. Tidak mungkin ada 4.000 atau lebih dari 10.000. Ya. Jadi rata-rata besar uang saku siswa adalah Rp6.400. Kita lanjutkan menentukan rata-rata dari diagram batang. Data nilai PTS Matematika kelas 6. Nah, kita baca terlebih dahulu diagram batangnya. Yang nilainya 5 ada 9 orang. Sini dari mana 9? Ini antara 8 dan 10. Nah, batangnya sini. Yang nilainya 6 ada 7 orang. Sini ya. Nilainya 7 ada 10 orang. Nilainya 8 ada 5 orang. Nilainya 9 ada 4 orang. Nilainya 10 ada 1. Sendirian. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa. Jumlah data. Nah, langkah pertamanya kan kita harus menjumlahkan data. Ini frekuensi kumulatif seperti sebelumnya. Nilainya 5 itu tadi ada 9, jadi dikalikan. 5 kali 9, 45. Yang nilainya 6 ada 7, jadi 6 kali 7, 42. Dan seterusnya, sesuai batangnya ya. Nah, untuk menghitung banyak data, kita lihat tinggi batangnya. Di sini kan 9, kemudian 7 ditambahkan ya. Jadi 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah ini tambah 5 ditambah 4 dan ditambah 1. Hasilnya 36. Nah, setelah itu kita bisa menentukan rata-ratanya. Jadi 243 dibagi 36 yaitu 6,75. Rata-rata nilai ulangan matematika 6,75. Ingat, hasilnya pasti di antara nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, 6,75 ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Soal yang keempat, menentukan rata-rata dari diagram garis. Data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko segar. Kita baca kembali diagram garisnya. Penjualan pada pukul 12 yaitu 15 kilo. Pada pukul 13 kita lihat titiknya di sini 20 kilo. Pukul 14 20 kilo. Pukul 15 30 kilo dan pukul 16 25 kilo. Tentukan rata-rata penjualan buah mangga selama 5 jam di toko segar. Jumlah datanya kita jumlahkan. Di sini tadi berapa? 15, 20 ditambah 20 tambah 20 tambah 30 tambah 25 sesuai dengan titik garisnya ya. Jadi jumlahnya 110. Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datanya. Sehingga rata-ratanya 110 dibagi 5 hasilnya 22. Jadi rata-rata penjualan buah mangga selama 5 jam di toko segar adalah 22 kilo. Kita lanjutkan soal yang terakhir, menentukan rata-rata dari diagram gambar atau piktogram. Nah, ingat kalau diagram gambar kita harus lihat keterangannya. Angka atau simbol yang warnanya oranye, ikan oranye ini, ikan mas, mewakili 10 kilo dan yang warnanya merah mewakili 5 kilo.
Artinya pada minggu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 10, 60. Minggu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85. Ini berarti 75 dan ini 50. Tinggal kalikan. Tentukan rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan datanya. Datanya 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50, hasilnya 270. Banyak datanya 4 ya. Banyak datanya 4. Sehingga rata-ratanya 270 dibagi 4 adalah 67,5. Jadi rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya 67,5 kg. Bisa kan?